tapi malah hal-hal mudarat itu ada di gadget semua. Balik lagi yang memang apalagi yang buat ibadahnya cuma pas bulan Ramadan aja. Nggak tahu ya, tidak bisa terhindarkan kadang-kadang tuh jadi pengen julid gitu. Iya sih, pengen komentar aja. Jadi suka kelewat jadwal sholat. Kalau udah puasa tapi kan bisa aja kan kalau ada aktivitas kan. Hai. Kali ini spesial bulan Ramadan, kita mau collab. Aku Calvina dari Fokus Asia dan aku Nadia dari Bengkai Gadis. Kali ini kita akan bikin podcast bersama karena sebelumnya kita nggak pernah ya, kita beda. Maaf, kita berseberangan. Ini kita pertama kali bikin podcast barengan ya. Yeay. Dan kali ini kita mau bahas soal puasa dan gadget. Oke. Karena kan namanya sebenarnya gadget tuh basically kita nggak bisa lepas ya dari hidup kita selama ini. Even nggak puasa juga kita kan main gadget ya sebenarnya kayak gitu. Kalau Nadia sendiri, gadget ini ketika di bulan puasa apakah hiburan ataukah malah melancarkan puasa? Kalau aku sendiri sebenarnya sehari-hari ya gadget itu kan hiburan dan juga ya penunjang kita lah ya dalam kehidupan ini. Mungkin yang dengerin juga pada relate, pasti kan nggak mungkin lah sehari kita nggak buka gadget sama sekali ya kan. At least handphone lah pasti dibawa-bawa terus gitu sih. Kalau misal puasa harusnya sama aja sih untuk ya either kerja atau enggak chatting sama orang sekitar atau buat scrolling sosmed gitu sih. Kalau misalnya Calvina gimana kira-kira? Kalau menurut aku tuh sebenarnya gimana ya? Gadget ini ada positif dan negatifnya karena namanya puasa, kita tuh pasti ingin mengumpulkan pahala, mengumpulkan kebaikan, tapi malah hal-hal mudarat itu ada di gadget semua. Setuju sih, soalnya kadang-kadang kan kita bisa aja kita juga kelewatan ibadahnya kan karena terlalu sering nge-scroll gadget. Benar, dan mungkin sesimpel ya kita lihat story-nya teman itu tuh nggak tahu ya, tidak bisa terhindarkan kadang-kadang tuh jadi pengen julid gitu. Iya sih, pengen komentar aja, jadi ada aja. Gak wajib orang yang kita kenal, tapi even kayak kita liatin artis-artis kan juga pasti ya ujung-ujungnya kayak kebawa ya. Itu pengen kan ada aja di komentarin, padahal dia juga nggak nyinggung kita sebenarnya. Jadinya ini malah wah, pahala puasa kok akan berkurang gara-gara gadget ini. Itu insting sebagai manusia ya kayaknya ya. Benar. Dan juga emang nggak terelakkan lagi kalau misalnya kita scrolling ataupun baca berita-berita terus tiba-tiba kerasa pengen ngejulit gitu kan, pengen ngejulit atau pengen ngata-ngatain, bikin ada aja hal yang bikin emosi yang harusnya nggak kita lakukan saat kita berpuasa. Maksudnya kalau kita misalnya tetap ngejalanin ibadah tapi seimbang gitu kan ya ngapain ya sebenarnya ya, lebih baik kan di hold dulu gitu kan hal-hal itu selama puasa. Tapi selain itu ya Calvina, kalau misalnya puasa kita tuh kadang-kadang juga butuh gadget untuk penunjang informasi tentang hal-hal yang terjadi saat Ramadan gitu sih. Contohnya gimana? Kayak misalnya jadwal sholat, biar kita nggak kelewat ya kan. Kalau udah suka kelewat jadwal sholat. Kalau udah puasa tapi kan bisa aja kan kalau ada aktivitas kan mungkin aja dong. Minimal jam maghrib pasti update dong. Maghrib pasti update kan udah mulai sore-sore kan ya soalnya udah paham lah ya kalau kayak gitu ya. Gitu sih. Terus mungkin kalau misalnya ada yang doyan ikut kajian gitu-gitu juga ada sih pasti melalui gadget. Informasi semuanya kan tersebar luas ya kalau misalnya melalui gadget gitu sih. Atau mungkin gini ya, kalau tuh selama puasa itu harus membatasi yang benar-benar mungkin kita bikin akun yang khusus memfollow hal-hal yang positif. Karena kalau main account kita tuh kayaknya pasti ada aja yang pengen kita julitin. Julitin temen, julitin orang kita follow. Minta akun yang fokus mungkin kita isi kajian atau minta download aplikasi gitu, banyak nggak sih yang benar aplikasi misalnya baca Al-Quran lewat gadget gitu kan. Sebenarnya kalau kita ambil positifnya nih, gadget sangat membantu, ada ilmu-ilmu yang kita dapetin. Kadang-kadang bahkan di TikTok yang katanya orang nggak penting
banyak loh ustadz-ustadz yang kayak ngasih ceramah simple satu POV-nya dia tentang hal sehari-hari yang itu juga bisa menjadi amal jariah buat dia dan juga menjadi apa ya, hal baru yang kita ketahui, hal positif baru lah ya buat kita ya. Dan juga kalau misalnya di TikTok tadi kan disinggung, itu kan biasanya lebih cepet kan informasinya juga, kayak cuma 15 detik, 30 detik gitu kan. Terus kita sekali yang lihat, terus dapat info itu kan juga menjadi pahala lah buat kita kan saat berpuasa itu. Terus juga selain itu untuk bulan Ramadan kan biasanya juga mudik dan sebagainya kan. Itu kan gadget bisa banget buat kita cari informasi tentang ya tiket mudik, terus atau enggak rute-rute dalam kita mau mudik gimana, yang misalnya jalan lewat darat kayak gitu sih. Enaknya kalau misalnya puasa sambil main gadget. Tapi yang penting ya balik lagi ke kitanya ya, kita harus bisa kontrol diri, jangan sampai itu ya sebenarnya puasa kita menjadi ya berkurang pahalanya gara-gara kita melihat hal yang negatif dari gadget, dari sosial media, dari HP kita lah pokoknya. Tapi mungkin dia bagus juga ya, banyak banget hal-hal positif, jadi kita nggak bisa bilang kalau puasa kita nggak boleh main gadget juga susah ya. Itu kan tergantung diri masing-masing lagi ya, balik lagi ke diri masing-masing. Kalau misalnya bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi ini, itu harusnya bulan puasa bisa diisi dengan gadget dan juga isinya yang memang lebih bermanfaat gitu kan. Kalau misalnya kita bisa, tapi kan biasa kita sebagai manusia balik lagi yang memang apalagi yang buat ibadahnya cuma pas bulan Ramadan aja, pasti ada kan kalau kayak gitu. Itu bisa aja kelewat. Tapi ya semoga untuk teman-teman yang nonton juga itu gadget bisa jadi penunjang kamu dalam menjalani bulan puasa agar lebih baik lagi bulan puasanya. Amin. Pastinya gimana kita kontrol diri, memanfaatkan bulan yang baik ini menjadi ladang kebaikan juga untuk kita. So buat teman-teman, kita berdua sangat menyarankan teman-teman buat memanfaatkan gadget yang teman-teman punya untuk membawa teman-teman ke arah yang lebih positif, terutama memasuki bulan Ramadan ini. Jangan sampai teman-teman jadi lupa ibadah ya, jadi malah kebanyakan julid, jempolnya tuh kurang-kurangin ya, enteng ngetiknya itu ya. Benar kan, biasanya kayak kita nggak mikir ya, itu apalagi buat yang punya akun terus habis itu kita julitin gitu-gitu kan, kadang-kadang sebagai manusia ada aja yang lewat kan. Nah itu mungkin bisa ditahan-tahan dulu nafsunya dalam berkomentar. Okay, so that's all from us tentang gadget dan puasa. Kita akan kembali lagi untuk bahas-bahas masih di Ramadan ya Nadia ya, di episode-episode selanjutnya. So stay tune, tetap nonton podcast dari Bingkai Karya.